Baik, di sini saya menggunakan Notepad++ sebagai editor saya. Kemudian saya menggunakan Turbo C++ sebagai compiler saya. Oke, eh, untuk fungsi saya awali dengan program sederhana terlebih dahulu. Program sederhana saya siapkan headernya iostream dan .h, kemudian main function saya eh, bertipe void. Oke, saya siapkan langsung gauge saya. Oke, jadi ini adalah standar yang kita perlukan dalam membuat program dalam C++. Saya simpan dulu. Saya simpan di C, tc, kemudian di folder bin. Saya sebut fungsi.cpp. Kemudian di tipenya saya pilih. Jadi untuk Notepad++ di sini ada keunggulannya, sudah mendukung banyak tipe data ya. Saya pilih C++ source file. Dia otomatis di sini merubah tipe saya H, tapi di sini saya membuat source code bukan header file, jadi saya ubah menjadi cpp. Nama file saya adalah fungsi.cpp. Oke, kemudian saya save. Kemudian setelah itu kita kembali lagi ke sini. Saya berikan keterangan terlebih dahulu. Keterangannya berupa baris komentar yang terdiri atas beberapa baris. Saya siapkan program sederhana yang jadi program saya nanti akan mencetak kata hello ke layar sebanyak beberapa kali. Jadi di sini keterangannya adalah berupa program sederhana yang akan mencetak tulisan hello ke layar. Kemudian komentarnya saya tutup pakai bintang slash. Oke, cukup saya rasa. Kemudian saya mulai dari clear screen, membersihkan layar nanti apabila dijalankan. CLR SCR. Oke, saya mulai untuk mencetak kata hello ke layar. Saya rasa ini sangat mudah dilakukan ya. Semuanya saya yakin bisa melakukan dengan perintah cout, kemudian tulis hello, kemudian cout lagi, hello lagi. Saya mau mencetak hello beberapa kali, kemudian handle untuk memindahkan baris yang aktif pindah ke baris berikutnya. Kemudian di antara hello dan hello berikutnya saya berikan garis, saya cetak garis. Oke, kemudian saya mau pola hello dan garis ini diulangi berkali-kali. Jadi saya paste lagi, saya berikan baris di sini, kemudian setelah itu pola yang sama diulangi lagi, saya paste lagi. Oke, anggap segini ya. Bisa dilihat di sini. Oke, saya simpan dulu. Setelah itu kita coba jalankan di run. Saya buka di turbo saya, open. Tadi saya simpan di bin dan kebetulan kita sudah aktif di bin. Bisa dilihat di sini ya, di bawah C, tc, kemudian bin.
Saya tadi simpan dengan nama fungsi.cpp. Ya, ini dia. Apa yang barusan saya ketikkan di Notepad++, ini juga yang saya buka sekarang. Ya, sama ya. Seperti ini, kemudian tinggal dijalankan. Saya run langsung karena proses run ini sekaligus mengcompile program sebelum dijalankan dieksekusi. Ya, bisa dilihat. Jadi hello muncul 2 kali karena di awal di sini. Di sini pertama saya print hello, kemudian hello dan baris, kemudian hello dan baris lagi. Ada baris di sini, tambahan baris. Oke, seperti ini outputnya. Setelah itu kita perhatikan di Notepad di sini. Lihat pola yang saya kerjakan tadi. Kalau bisa saya bagi-bagi, ada pola yang diulangi berkali-kali, yang kita kerjakan berkali-kali. Bisa kita lihat, jadi yang diulangi adalah pola hello baris, hello, kemudian saya cetak baris, hello saya cetak baris lagi. Kita lihat pola yang diulangi berkali-kali, kemudian kecuali ini tidak termasuk dalam pola. Kemudian hello baris dan hello baris lagi. Bisa dilihat di sini ya. Nah, bisa diperhatikan di sini, kalau misalnya saya mengulangi pola yang sama sebanyak 5 kali, ini dengan mudah saya bisa lakukan. Tetapi bagaimana seandainya program saya sudah bertambah besar dan pola yang saya ulangi ini saya ulangi sebanyak 100 kali, 50, 75 kali, 100 kali. Saya harus mengetikkan kodenya sebanyak itu juga. Kemudian apabila terjadi kesalahan, saya harus memperbaiki satu persatu. Jadi seandainya di hello, saya menginginkan L-nya dicetak hanya 1 kali, bukan double L. Jadi saya harus menghapus 1 L itu satu persatu di baris code. Tadi yang sebanyak 100 kali saya tuliskan, seandainya 100 kali ya. Itu adalah kelemahan dari apa yang saya buat sekarang. Nah, untuk membantu programmer agar program terlihat lebih ramping, terlihat lebih sederhana, dan kemudian membantu programmer apabila terjadi kesalahan pada pola tadi yang dikerjakan berulang-ulang, maka kita dapat menggunakan yang disebut sebagai fungsi. Disinilah saya sekarang mengenalkan apa itu fungsi dari program pertama ini. Saya mulai dari fungsi yang paling sederhana. Oke, di sini polanya sekali lagi yang akan kita buatkan fungsi adalah pola yang tadi akan kita sederhanakan ke dalam sebuah fungsi. Saya tambahkan, saya buat di file yang baru. Oke, saya copy dulu yang utama di sini. Kemudian dan gets-nya yang terakhir ya. Oke, demikian. Kemudian pertama, sebelum masuk ke pola, ada cout hello. Ini tidak masuk dalam pola, jadi saya copy saja. Copy saja di sini, kemudian kita mulai ke pola. Kita desain polanya dengan menggunakan fungsi. Oke, fungsi dideklarasikan, saya deklarasikan, maaf, saya simpan dulu. Sama di bin, kemudian saya sebut fungsi 1. Oh, sudah ada ya. Namanya fungsi void cpp, saya ganti ke cpp. Save. Oke, kemudian saya deklarasikan fungsinya di atas main. Cara mendeklarasikan fungsi diawali dengan tipe data pengembalian nilainya. Karena kita di sini fungsinya hasilnya sederhana, yaitu nanti
menulis hello dan garis. Jadi saya tulis di sini tanpa tipe dulu. Tanpa tipe kita pastikan dengan void. Kemudian nama fungsinya. Di sini saya sebut cetak halo, nama fungsinya. Kemudian setelah nama fungsi selesai dideklarasikan, dilanjutkan dengan pengisian parameter yang diawali dengan kurung buka, kemudian kurung tutup, dan di dalam kurung buka dan kurung tutup ini diperlukan parameter, tetapi parameternya opsional, artinya boleh ada boleh tidak, tergantung keperluan. Untuk saat ini karena kita hanya akan mencetak seperti pola yang tadi saya jelaskan, jadi kita biarkan dulu kosong. Kemudian fungsi diawali dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Kemudian apa body, jadi di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup kita sebut sebagai body. Apa yang ada dalam body adalah pola tadi yang kita kerjakan berulang-ulang, yaitu halo dan garis. Saya copy, kemudian di paste. Oke. Jadi sampai saat ini, sampai di tahap ini, fungsi kita sudah selesai dideklarasikan. Saya ulangi, penulisan fungsi diawali dengan tipenya. Kemudian cetak halo adalah nama fungsinya. Kemudian tanpa parameter. Kemudian body dari fungsi saya adalah ini. Jadi bagian atas satu baris, tipe data, kemudian nama fungsi dan parameternya kita sebut sebagai baris header. Atau kita sebut sebagai kepala fungsi. Kemudian dari sini kita sebut sebagai body dari fungsi. Oke, ini adalah akhir dari fungsi. Ya, penanda awal dari fungsi yaitu bodinya segini, kemudian akhir fungsinya diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Baik, karena fungsi kita sudah selesai deklarasikan atau didefinisikan, sekarang kita masuk lagi ke main. Setelah hello tadi, saya kembali ke fungsi .cpp. Setelah kata hello, saya mencetak polanya di sini. Karena pola sudah kita definisikan dalam fungsi, kita tinggal panggil saja nama fungsinya, yaitu cetak halo. Oke, dengan parameter, karena tanpa parameter berarti kurung buka kurung tutup dikosongkan saja. Oke, kemudian kerjakan lagi pola yang sama. Jadi saya di sini kerjakan pola yang sama. Kemudian kerjakan lagi pola yang sama setelahnya. Tinggal panggil saja. Ini namanya kita memanggil fungsi ya. Setelah itu oke, ada satu baris di sini. Ini bukan pola. Tidak termasuk ke dalam fungsi, jadi saya cetak atau tulis apa adanya. Setelah itu ada dua kali pemanggilan pola. Ini yang pertama, kemudian yang kedua sebelum get. Jadi saya copy saja karena ada dua kali ya pemanggilan. Oke, sampai di sini kita perhatikan apa outputnya, karena kita sudah selesai. Kalau kita lihat main kita hanya seperti ini, terlihat lebih simpel daripada main ini. Kemudian kita coba run fungsi void-nya dari TurboC atau dari compiler kita. Kemudian saya open dulu. Oke, fungsi void saya
disimpan dengan nama fungsi, kemudian seperti ini ya, karena namanya lebih panjang daripada yang diizinkan, jadi di-convert seperti itu. Oke, tidak masalah untuk itu. Sekarang kita coba jalankan. Tapi ini adalah program yang sama, yang baru saja saya ketik. Kita run. Oh, maaf, ada error. Cout. Ya, di sini saya tadi kurang mengcopy sepertinya. Oke, di run. Ya, outputnya kita dapatkan output yang sama dari program yang tadi saya ketikkan. Oke, kita lihat lagi source-nya di sini. Dilihat, saya bahas sekali lagi mengenai fungsi tadi. Setelah fungsinya selesai dideklarasikan, karena pola yang sama sudah kita deklarasikan dalam fungsi, jadi ketika di main kita tinggal panggil nama fungsinya saja. Jadi pada saat dieksekusi setelah selesai mengeksekusi baris 16 di sini, ketika masuk ke baris ke-17, compiler akan mencari di mana letak fungsi dengan nama cetak halo, kemudian dikerjakan apa yang ada di dalam fungsi tersebut. Setelah selesai, akan kembali lagi ke main, maka berikutnya akan ada pemanggilan fungsi yang sama, jadi dikerjakan lagi cetak halonya, setelah itu dikerjakan apa yang ada di dalamnya. Demikian selanjutnya di pemanggilan berikutnya. Nah, di sini akan ada output ke layar, yaitu berupa garis. Setelah itu kembali lagi panggil fungsi cetak halo sekali, dan sekali lagi yang terakhir panggil fungsi cetak halo. Dengan demikian dijalankan apa yang ada di body dari cetak halo. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan di fungsi sederhana dengan tipe void. Kita lanjutkan di materi berikutnya.